Kisah pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang gadis yang memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Gadis itu bernama Bawang Putih. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, ibu Bawang Putih telah lama meninggal dunia, dan ayahnya kini telah menikah kembali dengan seorang janda beranak satu. Tentu saja dengan seizin Bawang Putih, karena Bawang Putih merasa ibu dan kakak tirinya sangat baik. Kehidupan Bawang Putih sangat tentram dan damai, hingga suatu waktu, ayah Bawang Putih harus pergi berbulan-bulan lamanya keluar kota untuk urusan bisnis. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah drastis. Putih, Putih. Ya Bu, lama banget sih. Kerjaanmu jangan berbual-bualan saja, sampai rumah. Putih, jangan lupa juga cuciin bajuku dan juga bereskan semua barang-barangku. Bawang Putih, kamu setiap pagi harus bangun pagi-pagi, siapin makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Mengerti kan? Sana. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudari tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya. Ia sangat takut. Jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan Putih Bu, baju ibu hanyut di sungai. Apa? Ceroboh sekali kamu ini. Pokoknya ibu gak mau tahu. Baju itu harus kembali ke tangan ibu. Baik Bu. Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Bawang Putih mencari di sisi sungai, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Pencarian Bawang Putih tersebut belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Ya, Nak, ada apa? Bibi, apakah Bibi melihat baju berwarna merah hanyut di sungai? Oh, baju berwarna merah ya, Nak. Coba kamu telusuri sungai ini sampai kamu menemukan sebuah gubuk. Di sana ada gubuk seorang nenek. Kamu bisa tanyakan pada dia. Baik, terima kasih, Bi. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia jumpai. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuk pintunya. Permisi. Ya nak, siapa kamu? Mari duduk. Saya Bawang Putih, Nek. Saya kemarin ingin bertanya, apakah Nenek melihat baju hanyut di sungai? Oh, baju berwarna merah ya nak? Tadi nenek melihatnya tersangkut di depan rumah nenek. Sayang sekali, nenek sudah sangat menyukai baju itu. Tapi nenek akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kamu harus menemani nenek menginap di rumah nenek. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek beberapa hari. Asalkan Nenek tidak bosan saja dengan saya. Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah sang nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Kini sudah genap 1 minggu kamu di sini. Nenek sangat senang sekali. Kamu sangat berbakti kepada orang tua. Sesuai janji nenek, nenek akan mengembalikan kain merah milikmu. Dan satu lagi, silakan kamu memilih salah satu dari kain ini. Tak usah repot-repot, Nek. Tak apa nak. Ya sudah, Putih pilih yang kecil saja ya. Mengapa kamu memilih yang kecil? Tak apa, Nek. Saya takut jika tidak kuat membawa yang besar. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan kain bercorak batik. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Kesel nungguinnya, baju ibu belum pulang-pulang. Seminggu juga. Bu, maaf Putih baru kembali. Putih baru saja menemukan baju ibu. Ini bajunya. Hei gembel, apa itu yang kamu bawa? Sini, belikan kainnya. Merah jangan. Sini. Jangan. Ibu, merah. Hei gembel, kamu dapat dari mana kain yang berisi emas dan permata ini? Iya, kamu dapat dari mana?
Kain ini dari... Dari mana Putih? Jawab! Saat aku mencari baju ibu. Saat aku mencari baju ibu, hari sudah gelap sehingga aku harus menginap di sebuah gubuk milik seorang nenek. Aku pun diminta oleh nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu dan ketika aku ingin pamit pulang, aku diberi hadiah ini. Merah, pokoknya kamu harus lakuin apa yang anak cewek itu lakukan. Baiklah Bu, ya udah kalau begitu kamu besok pagi harus pergi ke sungai itu. Bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Keesokan paginya, bawang merah pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih untuk mendapatkan kain besi emas itu. Hingga sampailah bawang merah di gubuk sang nenek. Hei nenek, aku ingin mengambil bajuku yang hanyut. Pasti nenek kan yang mengambil bajunya. Tapi kamu harus menginap selama seminggu dahulu jika ingin nenek mengembalikannya. Baiklah, aku akan menemanimu selama seminggu. Selama seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek, bawang merah hanya bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Nenek, bukannya seharusnya nenek memberiku hadiah? Karena aku telah menemanimu selama seminggu. Tentu saja. Silakan pilih salah satu dari kain ini. Bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kain yang dibawanya. Putih soalnya aku yang benar, Ibu. Ibu, aku bawa kain ini dari nenek itu. Putih, sana kamu ke sungai nyuci baju. Baik, Bu. Boleh ya? 1, 2, 3. Namun ternyata kain tersebut tidak menyimpan emas namun puluhan ular berpisah. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibu tirinya hingga akhirnya keduanya tewas. Tidak. Apa nak? Anak apa nak? Anak apa? Up. Bibi, ya nak ada apa? Bibi, apakah Bibi melihat baju berwarna?